Selamat siang Pak Agus. Gimana kabarnya nih hari ini? Kita mau ngobrol lah ya Pak. Ya kira-kira sesuai jadwalnya Pak Basit ya 10 sampai 15 menit lah ke depan. Kira-kira apa sih yang ingin jenengan sampaikan? Yang ingin jenengan diskusikan ya dengan saya. Iya, Bu Nanda, alhamdulillah saya baik, sehat. Tapi memang ada sih Bu, memang ada yang ingin saya sampaikan sebetulnya sama Bu Nanda ini karena akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya begitu Bu. Jadi begini Bu, eh, apa ya, anak-anak saya di kelas itu, kalau saya perhatikan itu akhir-akhir ini kok kayak kurang motivasi gitu loh Bu, kurang semangat dalam belajar. Jadi apa ya, kayak ketika misalkan saya mengajar itu mereka kayak malas-malesan gitu loh Bu. Jadi nggak semangat gitu Bu. Mm-mm. Oh iya ya Pak. Jadi jenengan ini sebenarnya menginginkan bagaimana anak termotivasi untuk mengikuti pelajaran jenengan. Karena jenengan tuh kayak merasa anak tersebut itu malas untuk mengikuti pelajaran jenengan. Nah, bisa nggak Pak Agus coba sih deskripsikan Jajal yang menurut jenengan tadi kan mengatakan malas yang seperti apa sih murid-murid jenengan di kelas berapa ya Pak? Kelas 5 Bu. Oh di kelas 5. Kelas Oke, 5. monggo Pak Hmm, Agus bisa mendeskripsikan kira-kira yang didefinisikan tadi malas itu yang seperti apa sih Pak? iya, jadi gini Bu. Apa namanya? Murid-murid saya itu saya berani mengatakan seperti itu karena memang apa ya? Akhir-akhir ini ketika saya datang ke kelas begitu, mereka kayak kurang menyambut saya dengan gembira gitu loh. Jadi kalau yang saya mau itu kan mereka datang ke sekolah dengan semangat yang baru begitu. Dengan semangat yang baru, terus ketika ada tugas, mereka semangat mengerjakan begitu. Tapi akhir-akhir ini kok ketika ada PR pun banyak dari mereka itu malah mengerjakan di sekolah gitu loh, Bu. Kayak kurang semangat belajarnya. Terus ketika saya masuk ke kelas pertama kali itu, mereka masih main-main gitu loh. Maksudnya belum siap di tempat duduknya masing-masing, belum mempersiapkan alat tulis dan lain sebagainya, begitu Bu. Terus ketika saya memulai belajar saya, itu mereka juga banyak sekali yang masih bermain sendiri gitu loh, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terkadang saya bertanya, mereka juga enggan untuk menjawab, pasif gitu Bu. Nah itu yang menjadi pikiran saya, jadi pasif mereka. Nggih. Nah, tadi kan berarti di sini murid-muridnya Pak Agus itu seperti tidak mengindahkan kehadiran jenengan ya Pak? Tidak mengindahkan Nggih. kehadiran jenengan, mereka lebih asik sendiri, kemudian mereka ketika mau diajar ya apa ya main ya Pak, masih main-main sendiri ya. Nah, Betul, sebenarnya betul. jenengan dari sini tahu nggak Pak, apa sih yang melatar belakangi mereka kok apa ya di situ jadi seperti itu loh. Nah, jenengan tahu nggak kira-kira apa ya bahasanya apa yang hal jenengan lakukan kok sehingga membuat mereka seperti males? Kan mereka jenengan menyadari itu enggak Pak? Iya, memang akhir-akhir ini saya mengajarnya memang apa namanya seperti itu saja, Bu. Jadi kalau menurut saya, apakah mungkin ya karena saya mengajarnya seperti itu saja, jadi mereka itu merasa bosan gitu apa ya dengan uh, cara mengajar saya begitu ya Bu ya. Jadi saat saya masuk ke kelas, seakan-akan ya tidak ada hal yang ingin mereka ketahui, nggak ada hal yang menarik bagi mereka kayak gitu yang untuk tunggu-tunggu itu nggak ada apa ya Bu. Uh-uh. Soalnya memang iya apa namanya tuh ketika saya masuk itu ya kalau harapan saya ya Bu ya ini ya harapan saya itu kalau ketika saya berangkat itu mereka dengan gembira menyambut saya begitu Bu. Terus ketika saya masuk kelas ya harapan saya yang saya inginkan itu mereka sudah
siap dengan bukunya, sudah siap di tempat duduk mereka masing-masing, sudah tidak bermain lagi begitu. Nah, terus ketika saya mengajar, mereka itu aktif, begitu aktif menjawab, kemudian waktu diskusi mereka aktif berdiskusi, aktif presentasi, begitu. Jadi tidak hanya pasif mendengarkan saja, begitu Bu. Yang saya mau seperti itu. Oke, oke. Jadi begitu. Mungkin yang jenengan tadi inginkan kan bagaimana mereka bisa termotivasi. Nah, tadi sudah jenengan sampaikan kenapa mereka tidak termotivasi atau mereka malas, sudah jenengan sampaikan. Sekarang kira-kira nih Pak, apa sih yang Pak Agus inginkan agar anak itu termotivasi? Itu murid yang seperti apa? Yang saya inginkan ya yang seperti saya sampaikan tadi, Bu. Jadi saya ingin apa namanya murid itu memiliki semangat yang baru ketika berangkat ke sekolah begitu. Semangat yang baru itu maksudnya ya ketika ada tugas mereka sudah siap dengan tugasnya yang mereka kerjakan di rumah bukan di sekolah begitu. Karena kalau menurut saya itu kalau mereka mengerjakan di sekolah artinya mereka tidak memiliki semangat yang baru gitu, belum siap untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya begitu pada hari itu. Kemudian yang saya inginkan selanjutnya ketika saya masuk mereka sudah siap begitu dengan alat tulisnya, begitu dengan buku-bukunya. Kemudian waktu pembelajaran juga mereka fokus begitu. Saya tidak masalah kalau misalkan anak-anak itu agak sedikit ramai begitu. Malah saya yang nggak ingin itu anak-anak diam hanya mendengarkan saya itu saya nggak ingin seperti itu. Malah saya ingin sekali anak-anak itu ketika belajar mereka ramai begitu Bu Nanda. Jadi ketika saya bertanya mereka mau menjawab, kemudian ketika sedang diskusi mereka mau berpendapat, saling berpendapat begitu loh Bu. Yang saya inginkan seperti itu. Ya. Baik, baik Pak Agus. Nah, rencananya kira-kira jenengan itu punya rencana apa sih untuk membuat anak lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran? Kira-kira rencana jenengan apa Pak? Rencana saya sih ke depannya karena memang tadi ya anak-anak itu suka bermain begitu ya Bu ya. Terbukti ketika saya masuk ke kelas mereka masih bermain sendiri dengan teman-temannya begitu. Jadi rencana saya nanti saya akan merancang RPP begitu ya yang dengan model pembelajaran yang kooperatif, lebih kooperatif dan di sana juga saya akan membuat media pembelajaran yang kira-kira menarik begitu untuk anak-anak di kelas saya yang tentunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi mungkin dengan hal itu, dengan cara itu nanti anak-anak akan tertarik dan penasaran. Oh besok lagi sih Pak Agus bawa apa ya? Besok sih Pak Agus kira-kira akan pakai media apa? Akan pakai permainan apa begitu selama belajar? Saya rencananya seperti itu Bu. Oke, jadi ini Pak Agus punya rencana membuat RPP. Yes. Nah, coba jenengan kira-kira punya rencana membuat RPP yang seperti apa sih yang kira-kira bisa memotivasi anak dalam belajar? Iya tadi Bu. Tentunya yang RPP-nya itu yang RPP apa namanya dengan strategi yang sekiranya itu bisa membuat anak semangat begitu. Mungkin nanti di sana ada strategi tanya jawab, diskusi begitu. Kemudian saya juga nanti akan memilih model pembelajaran yang menarik untuk mereka. Mungkin nanti saya akan pakai nomor kepala karena anak-anak itu kan masih suka dengan gambar hewan atau buah begitu ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan pasangkan ke mereka nomor-nomor kepala begitu. Dan saya akan coba pakai media pembelajaran yang sekiranya tidak memberatkan untuk saya juga karena setiap hari harus membuat, tapi masih ada nilai apa ya, membuat anak itu jadi penasaran begitu loh Bu. Membuat anak itu jadi penasaran, besok sih Pak Agus mau pakai media apa ya untuk membelajarkan saya ini ya seperti itu Bu. Kira-kira seperti itu gambaran saya nanti RPP ya. Oke. Nah, tadi Nina sudah memberikan
untuk akan membuat RPP. Nah, bagaimana nih Mhm. strateginya Pak Agus dalam membuat media pembelajaran itu akan dibuat seperti apa, Pak? Untuk media yang tadi saya bilang ya Bu, ya medianya nanti saya tentu saja karena kan setiap hari, hampir setiap hari pembelajaran tema. Jadi tentu saja medianya yang kira-kira tidak membebani saya juga untuk sebagai guru karena memang setiap hari harus membuat dari segi apa namanya harga juga tidak membebani untuk seorang guru begitu. Tapi yang sekiranya itu bisa menjadi apa namanya sekiranya itu bisa menjadi daya tarik untuk siswa begitu, daya tarik untuk siswa sehingga mereka itu nanti akan penasaran dan lebih bersemangat ketika saya memberikan pelajaran saya di kelas begitu Bu. Baik, Heeh. baik. Nah, sekarang nih Pak, kira-kira sih apa yang akan Pak Agus lakukan nih setelah diskusi kita pada siang hari ini? Ya, ini rencananya setelah diskusi ini nanti saya akan langsung mengeksekusi Bu, mengeksekusi Oke, RPP yang tadi saya ceritakan ke Ibu, juga menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga besok siswa itu, wow, jebule Pak Agus punya media yang seperti ini ya. Jadi nanti besoknya lagi anak-anak itu bisa menunggu-nunggu mana sih Pak Agus belum datang kayak gitu. Nanti saya harapannya seperti itu Bu. Karena dengan media itu nanti anak-anak setiap harinya bisa bertanya-tanya, kira-kira hari ini Pak Agus bawa apa lagi ya? Kira-kira hari ini Pak Agus pakai media apa lagi ya? Begitu Bu. oke, oke, oke. Nah, ini loh Pak Agus, kira-kira kan jenengan mau membuat RPP nih, siapa sih yang bisa nantinya membantu jenengan agar RPP dan media pembelajaran jenengan itu nantinya apa ya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didikan jenengan Pak berikutnya. Sinten sinten Pak. Ya, ya kalau saya sendiri mungkin saya apa namanya sebagai guru senior juga saya mungkin agak sedikit kurang pengetahuan ya Bu ya dan pengalaman. Nanti saya akan diskusi dengan Pak Iman di sekolah saya, kebetulan saya satu sekolah dengan Oh Pak iya, Iman Pak yang Iman nggih. kalau menurut saya beliau Sok. iya sudah mumpuni dalam hal memberikan pembelajaran. Mungkin saya akan berdiskusi dengan beliau. Nggih, Pak. Nah, kira-kira kapan ya? Kira-kira kapan nih jenengan akan mulai berdiskusinya nanti? Iya, rencananya setelah ini Bu, nanti setelah ini saya mungkin akan langsung berdiskusi dulu untuk apa ya, karena besok juga saya harus sudah mulai menerapkan apa yang saya rencanakan tadi. Setelah ini saya rencananya mau menghubungi beliau dulu Bu, meskipun nanti mungkin via WA dulu kayak gitu atau video call gitu. Duh, luar biasa nggih Pak Agus. Pokoknya jangan sungkan hubungi saya Pak, nek ada pertanyaan nggih. Oke, siap-siap Bu. Ini terima kasih banyak ya Bu ya. Akhirnya saya ini apa ya, bisa meluapkan apa yang saya rasakan, bisa bercerita kepada Bu Nanda panjang lebar dan Bu Nanda juga menanggapinya dengan positif Nggih. dan memberikan apa ya? Iya, mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak Agus.